Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kurniati, NIM 15119006, Prodi Kimia semester 4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi UAS mata kuliah telaah kurikulum. Baik, kita langsung saja. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik, Bu. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Yang pertama yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif. Ikatan ion terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam atau terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Contohnya yaitu NaCl dan CaCl2 dan masih banyak senyawa-senyawa lain yang memiliki ikatan ion. Selanjutnya, ciri-ciri dari senyawa ion atau ikatan ion. Yang pertama memiliki titik didih yang tinggi, yang kedua larut dalam pelarut polar yaitu air dan tidak larut dalam pelarut nonpolar, yang ketiga dapat menghantarkan arus listrik, yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom sehingga saling berikatan. Pada umumnya, ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Contoh dari senyawa kovalen yaitu NH3. Ikatan kovalen ada dua. Yang pertama, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Di sini kita bahas ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terjadi ketika pasangan elektron ikatan tertarik lebih kuat oleh salah satu atom. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom tersebut. Contoh dari ikatan kovalen polar yaitu HCl dan HF. Yang kedua yaitu ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Contoh dari ikatan kovalen nonpolar adalah CH4. Selanjutnya kita menjelaskan sifat atau ciri-ciri dari senyawa kovalen. Yang pertama, memiliki titik didih yang rendah. Yang kedua, larut dalam pelarut nonpolar dan tidak larut dalam pelarut polar, yaitu air. Yang ketiga, umumnya tidak menghantarkan arus listrik. Untuk memperjelaskan materi, di sini Ibu akan membuat praktikum sederhana tentang senyawa ion dan senyawa kovalen. Baik, di sini Ibu akan membuat praktikum sederhana tentang senyawa ion dan senyawa kovalen. Judul praktikumnya yaitu karakteristik dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Tujuannya untuk membandingkan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Yang pertama yaitu kita membuat percobaan dari senyawa kovalen, senyawa ion. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama 2 buah gelas, yang kedua sendok, dan yang ketiga rangkaian alat listrik. Di sini kita dalam senyawa ion, di sini kita akan menguji kelarutan dari gula dan garam serta daya hantar dari larutan gula dan larutan garam.
kita buat yang pertama, yaitu kelarutan dari gula dan garam. Di sini kita memasukkan garam ke dalam air secukupnya. Kemudian kita aduk. Selanjutnya kita memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kita aduk. Setelah itu kita amati, ternyata garam larut dalam air, begitupun juga gula. Gula itu larut dalam air. Jadi kedua bahan ini, yaitu gula dan garam, sama-sama larut dalam air. Selanjutnya kita uji daya hantar dari kedua larutan ini. Baik, yang pertama kita uji daya hantar pada larutan gula. Kita amati bahwa larutan gula tidak menghantarkan arus listrik dan pada batang karbon tidak ada gelembung. Kemudian kita cuci kedua batang elektroda. Yang kedua kita uji daya hantar dari larutan garam. Kita celupkan kedua batang karbon ke dalam larutan garam. Kita amati bahwa ternyata larutan garam dapat menghantarkan arus listrik, yaitu dia dapat menghasilkan nyala lampu dan terdapat gelembung pada kedua batang karbon. Yang kedua itu senyawa kovalen polar dan kovalen non-polar. Bahan yang digunakan yaitu 2 buah gelas kimia, sendok deterjen, dan minyak goreng. Selanjutnya kita memasukkan deterjen ke dalam gelas kimia yang berisi air. Kemudian kita memasukkan minyak goreng. Di sini kita hanya menguji kelarutan dari deterjen dan minyak goreng. Kita amati bahwa deterjen
tidak terlarut sempurna dalam air, dia hanya terlarut sedikit. Sementara minyak goreng dia tidak tercampur dengan air. Jadi deterjen itu termasuk dalam senyawa kovalen polar, sementara minyak goreng termasuk dalam senyawa kovalen non-polar. Baik, kesimpulan dari praktikum sederhana ini yaitu yang termasuk dalam senyawa ionik yaitu garam, dan yang termasuk dalam senyawa kovalen polar yaitu deterjen, dan kovalen non polar yaitu minyak goreng. Baik, sekian dan terima kasih.